Jadi ada momen yang sangat menarik sekali ketika si Rocky Gerung alias si RG mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke Pak Prabowo. Dan nggak sampai di situ, dia juga sempat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke Pak Jokowi yang selama ini dia kritik habis-habisan. Kayaknya dia udah mau tobat nih. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kleker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas si RG ya guys ya, Rocky Gerung. Yang dimana di hari raya 1446 Hijriah ya guys, ini bilang ataupun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ini ada apa guys ini ya? Apa udah tobat? Tenang. Ya, syukurlah kalau udah tobat ya guys ya. Yang dimana di hari yang fitri ini kita memang harus membersihkan diri. Cuma Rocky Gerung kan nggak tahu agamanya apa ya guys. Dia juga nggak puasa kayak gitu. Tapi ya saya apresiasi, terima kasih kalau memang benar si Rocky Gerung mengucapkan itu. Cuman, tuh, kok ada cumannya? Iya guys, ini ada cumannya. Dia mengklarifikasi katanya, saya membuat ataupun serang pemerintah, katanya juga itu sepihak ataupun biar tidak ada yang sepihak. Lah sepihak kepriwe. Lah namanya Rocky ya guys ya diiyain aja lah, diiyain. Main seneng guys, main seneng. Kan lagi lebaran guys. Tenang. Memang hampir tak ada jeda saya mengkritik pemerintah. Juga ada editing yang dibuat oleh Hersbono Arif terhadap pernyataan-pernyataan saya. Dan itu dimaksudkan sebetulnya untuk mengimbangi narasi yang hanya dikuasai secara sepihak. Jadi sebetulnya kalau saya memberi kritik itu dasarnya karena keinginan saya untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu, dan itu yang sering kita sebutkan sebagai salam akal sehat. Jadi sebetulnya bertahun-tahun kita ingin pastikan bahwa ada arah yang tepat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip konstitusi, dan penegakan hukum. Itu sebabnya kenapa FNN selalu dianggap mencaci maki kekuasaan pemerintah. Bukan mencaci maki. Mencaci maki itu sifatnya personal. Kita memberi kritik, dan kritik itu memang sering saya tahu terlalu tajam, tetapi sasarannya adalah kebijakan. Sasarannya adalah institusi, bukan personal. Oh no. Sasarannya adalah institusi, bukan personal. Terus Tenang. ini yang kemarin bilang katanya presiden ke-8 bajingan tolol, berarti bukan dia guys ya. Itu berarti kita salah. Semuanya berarti salah itu guys. Tapi kenapa itu kok suaranya sama persis kayak si Rocky Gerung guys itu ya. Ini yang benar ini siapa guys? Si Rocky Gerung apa kita yang benar ini? Aduh, Bang Rocky guys ya ini. Ya memang sih sifatnya Rocky memang seperti itu kalau dalam berpolitik lah khususnya. Apalagi untuk menyerang pemerintah. Wow, luar biasa guys ya. Di mana si RG itu memang bisa dibilang anti Jokowi guys. Karena kita tahu dari rekam jejaknya belum pernah saya melihat si Rocky Gerung itu mengagung-agungkan seorang sosok Jokowi.
Padahal kenyataannya Pak Jokowi itu benar-benar bekerja untuk negara Indonesia dengan bukti nyata yaitu di luar Pulau Jawa. Dan untuk yang masih membenci Pak Jokowi, nggih monggo silahkan. Itu hak kalian. Jadi sekali lagi di hari yang fitri ini kami FNN, terutama saya dan Hers Beno, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Kritik akan terus berlangsung, tetapi percayalah bahwa ini adalah hasil persahabatan warga negara. Kecenderungan ke arah masa depan harus dimulai dengan memperhatikan jebakan-jebakan masa kini. Saya kira sekali lagi FNN, Rocky Gerung, Hers Beno Arif, dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tanpa minal aidin wal faidin. Ya, kita nggak usah hiraukan itu guys, soalnya kan kita tahu agamanya si Rocky aja kita nggak tahu apa ya guys. Walaupun si Rocky Gerung tidak menyebutkannya, ya mungkin, ini sih mungkin ya beliau juga bilang minta maaf kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sama keluarganya. Nah, ini malah kami yang masyarakat umum ya guys ya mempertanyakan itu. Ada apa ini Rocky? Soalnya apa? Dari dulu belum pernah mengucapkan seperti ini, apalagi kepada Pak Jokowi. Tenang. Aduh, Bang Sanu mitoni guys. Tenang. Aduh, tapi ya saya apresiasi kepada Rocky Gerung ya guys ya, karena intinya menghormati umat Islam. Ini keren, apalah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Ramaka Labil. Nah, di sini kita akan melihat rumah Pak Jokowi kembali guys. Yang kemarin saya sudah menyebutkan bahwa Hamid +1 Lebaran atau pas hari pertama Lebaran lah ya, itu sudah ramai sekali. Apalagi hari kedua dan terbukti guys. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri dengan mata kalian. Tuh, bejibun guys. Luar biasa ini. Wow. Ini masih pagi guys. Nih, belum terlihat banyak. Tapi yang perlu kalian pertanyakan kan cuma satu guys. Presiden Indonesia itu bukan hanya Pak Jokowi, ada juga Mak Banteng katanya tapi. Ya kan Mak Banteng kita tahu sendiri selalu off house ya, bukan open house ya. Lalu tutup, closed apa closet. Itu juga perlu ditanyakan guys. Ini sedikit cantik guys. Tenang. Aduh, cantik kan guys? Iya. Nah, jadi kalau misal Presiden ketujuh yaitu Joko Widodo itu memang benar apa yang dikatakan oleh si Rocky Gerung ya guys ya, mungkin kalian tidak akan melihat hal yang seperti ini, yaitu banyaknya warga ataupun masyarakat Indonesia yang rela antri sampai hujan. Luar biasa kan guys, hujan loh guys. Ini hujan banyu kayak udah. Ini hujan air bukan hujan duit ya guys. Tuh, ada bupatinya juga. Wow.
mantap ini ya. Tuh, ini real guys. Ini hujan air ya, ini hujan air. Tapi mereka tetap masih mau ngantri guys. Ya sama seperti saya juga punya keinginan untuk ke rumahnya Pak Jokowi. Tuh, lihat. Sampai Pak Jokowi keluar guys. Wow. Mungkin nggak tega ya guys ya melihat ya pastinya fansnya ya guys ya, hujan tetap saja mau mengunjungi rumah Pak Jokowi. Ini fenomena langka guys. Dan mungkin dari kalian yang pertama melihat sosok seorang presiden dari dulu hingga sekarang, belum ada yang seperti Pak Jokowi. Kalian mau bilang ini adalah pencitraan, mau bayaran karepmu. Buktinya saya sampai ngumpulin duit ya guys ya, biar bisa ke rumahnya Pak Jokowi. Doain ya guys ya, semoga saya bisa terlaksana bertemu langsung dengan mantan Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Yang kami sembut dan kami anggap Pak Jokowi adalah presiden ataupun mantan presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Keren. Ini besar kemungkinan apa yang saya katakan ataupun yang kemarin saya upload ya guys ya, yang bilang apakah anak abah juga ikut, ya besar kemungkinan juga ada guys. Karena ya pemilihan sudah berlalu. Terus kita sekarang menuju Indonesia yang baru. Ya guys, itu nek pikirannya cerdas tapi nek pikirannya mandan terang. Tapi nek pikirannya bosok karo butak ya wis nganane. Melu sengkuni bae nganane sengkuni. Aduh guys, ini guys tuh. Lihat guys, anak kecil guys. Wow, subhanallah. Rela pakai mantel hujan guys, jas hujan. Ya Allah. Anak kecil guys yang nggak tahu dosa aja tahu ya mana yang baik, ya pastilah. Tuh, ada teh tarik juga guys. Wow, luar biasa ini ya. Jadi fenomena unik yang nyata. Jadi untuk para pembenci ya silakanlah kalian benci seterusnya sampai dibawa mati ya guys ya. Soalnya yang nerima resikonya juga kalian, bukan saya. Saya sendiri cuman memperlurus ya. Jadi kalian boleh menghina, kalian boleh memaki, tapi ya kalian harus lihat dulu mana yang kalian hina, mana yang kalian maki ataupun caci maki ya guys. Gitu. Dan apakah benar yang kalian hina, yang kalian caci maki itu sesuai dengan yang kalian pikirkan. Misal saja kalian menghina Pak Jokowi dengan tujuan ataupun gara-gara si Ocrep itu satu terbantahkan. Karena apa? Si Ocrep adalah titipan media asing yang melalui voting. Nah, voting dipercaya. Saya juga bisa voting mah tuh. Nih, itu kalau pakai akal sehat dan terang. Tapi nek akal busuk, goreng, ya wis angel. Angel. Yang terpenting bagi saya pribadi ya, saya sebisa mungkin meluruskan ataupun menangkis semua tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak benar. Jadi bukan saya membela Pak Jokowi saja ataupun pemerintah.
kami hanya membela kebenaran dalam artian tuduhan-tuduhan yang bersifat hoak itu kami sangkal ataupun tangkis ya guys ya. Karena apa? Kalau dibiarkan maka akan berbahaya. Jadi tolong kepada masyarakat Indonesia sebelum berbicara, sebelum bertindak dipikir terlebih dahulu. Kalau orang Jawa biasanya kayak nyong ya guys ya. Lah engko kepriwe. Jangan punya pikiran lah kepriwe engko. Maksudnya lah jangan punya pikiran gimana nanti. Pikirkanlah lah nanti gimana. Oke guys. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.